Mengapa Anda di sini? Acara semacam ini, apakah tempat yang Anda diizinkan untuk berada? Di mana kau menyewa gaun ini? Pasti harganya mahal kan? Berapa lama kau mengumpulkan sampah agar bisa menyewa pakaian ini? Tidak perlu hidup begitu sia-sia, dan tidak perlu meniru pewaris grup Shen. Apa yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Hal-hal ini pada akhirnya hanyalah ilusi. Apa yang asli tidak bisa dipalsukan. Saya adalah Tuan Muda Shen. Sedangkan Anda, seorang pemulung. Anda menghabiskan batas kartu kredit Anda hanya untuk menyewa pakaian ini. Halo, kami adalah staf dari Bank Guangxi. Pembelian Anda baru-baru ini, gaun replika berkualitas tinggi, telah menghabiskan batas kartu kredit Anda. Kami menelepon Anda beberapa kali, tetapi Anda tidak menjawab. Karena itu kami tak punya pilihan selain datang langsung untuk menuntut pembayaran secara tatap muka. Saya tahu Anda menghabiskan batas kartu kredit Anda. Anda telah mempermalukan seluruh keluarga Anda. Mari kita lihat apa yang Anda lakukan sekarang. Saya tidak menghabiskan batas kartu kredit saya, dan aku juga tidak menerima panggilanmu. Apakah kalian salah orang? Kartu tunjangan yang diberikan ibuku bahkan belum digunakan. Saat ini ada sekitar lebih dari 100 juta sisa deposit. Mengapa kalian lari ke sini untuk menuntut pembayaran dariku? Anda masih berani membantah? Itu benar-benar lucu. Nyonya, kami sedang mencarimu. Utangmu sudah lama jatuh tempo. Kalian semua, kalian pasti salah orang. Bagaimana mungkin saya punya utang yang jatuh tempo? Saya adalah pewaris grup Shen. Mereka punya ID profesional dan mereka adalah profesional. Bagaimana mungkin mereka salah orang? ID ini pasti palsu. Kalian semua adalah sekelompok penipu, mencoba memeras uang dariku. Tepat sekali. Kau sebaiknya buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang ini adalah putri dari Tuan Shen, dari grup Shen kami. Mana mungkin dia berutang uang padamu? Kau benar-benar keras kepala. Itu kamu. Pasti kamu. Kamu sudah lama iri padaku. Orang-orang ini adalah yang kamu bayar untuk datang ke sini dan membuat sandiwara. Mencoba membuatku terlihat buruk di sini. Cepat singkirkan aktris murahan dari sini. Nyonya, ini memang utang Anda. Kami bukan aktor. Keluar, nyah dari pandanganku. Keamanan. Nyonya, jika kau tidak kooperatif, maka kami tidak punya pilihan selain menuntutmu. Sebelum kamu bisa menuntutku, aku akan bisa mengandalkan identitas Tuan Muda Shen untuk mendapatkan sejumlah besar uang. Designer Shop. Tuan Muda Shen, ini adalah sepatu kristal yang secara khusus Tuan Shen siapkan untuk Anda. Silakan dicoba. Sepasang sepatu kristal ini dibuat khusus, replika 1:1 berdasarkan bentuk kaki pemiliknya. Hanya ada satu pasang di seluruh ibu kota. Bahkan jika panjang kuku kaki berbeda, itu tidak akan muat. Apakah kau yakin ingin mencobanya? Sungguh lelucon. Dia adalah Tuan Muda Shen kami yang tak terbantahkan. Jika dia tidak bisa memakainya, apa kau pikir kau bisa? Orang rendahan memang tidak tahan melihat orang lain sukses. Tuan Muda Shen kami secara alami berstatus bangsawan. Beberapa orang hanya iri. Tuan Muda Shen, aku akan membantumu memakainya. Tunggu, apakah ada yang salah dengan sepatu ini? Mengapa tidak muat? Apakah kau tidak kompeten dalam memakaikan sepatu pada orang? Biar aku coba. Ini dibuat khusus oleh desainer, sesuai dengan ukuran kaki Tuan Muda Shen. Ini dibuat sesuai pesanan. Tidak mungkin ada kesalahan sedikit pun. Ini? Bagaimana bisa ini benar-benar? Tidak bisa masuk. Sepatu ini jelas berukuran 36, tetapi kakinya berukuran 39. Bagaimana mungkin itu muat? Bagaimana itu mungkin? Dasar bodoh tak berguna yang belum makan. Enyahlah, jika kamu tidak bisa memakainya, aku akan melakukannya sendiri. Sepatu Tuan Muda Shen, kenapa ukurannya sangat kecil? Aku harus memakainya hari ini. Pakai itu, aku akan bisa membuktikan bahwa aku adalah Tuan Muda Shen yang asli. Lihat semuanya, bukankah aku sudah memakainya sekarang? Aku ingin lihat siapa lagi yang berani mempertanyakan identitasku lagi. Sepatu semewah ini dan Tuan Muda Shen kami benar-benar saling melengkapi dengan sempurna. Tentu saja, di bawah langit, satu-satunya yang pantas mendapatkan sepasang sepatu kristal onyx ini tidak lain adalah Tuan Muda Shen kami. Kakimu pasti sakit kan? Bagaimana mungkin? Sepatu ini sangat pas untukku. Baiklah. Kalau begitu jangan hanya berdiri diam, berjalan beberapa langkah, dan tunjukkan pada semua orang, wanita ini bersikeras memaksaku untuk mempermalukan diri sendiri bukan? Ada apa? Kau tidak berani. Apa yang perlu ditakutkan? Tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan desainer itu? Sepasang sepatu kristal ini awalnya dimodelkan persis sesuai kakiku.
Sepatu ini sangat nyaman dipakai. Apa masalahnya berjalan beberapa langkah? Itu benar-benar bukan apa-apa. Kamu harus menari, seperti yang semua orang tahu. Tuan Muda Shen adalah penari terbaik. Kalau begitu lakukan putaran angsa. Ini adalah gerakan klasik. Itu milik Black Fang. Kalau begitu aku akan menari. Tuan Muda Shen, kakimu berdarah. Berdarah. Pantas saja sakit sekali. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk menyiapkan 2 pasang sepatu, keluarkan pasangan yang lain. Jadi, Anda adalah Tuan Muda Shen. Jalang, kamu tahu, ukuran kakumu sama denganku. Itu sebabnya kamu meniru diriku. Berat badanku bertambah beberapa hari terakhir ini, dan cedera pergelangan kakiku mencegahku menari. Itu sebabnya aku memberimu kesempatan untuk mengambil keuntungan. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kau masih ingin berbicara keras. Bisakah kau benar-benar tidak melepaskan gelar kosong Tuan Muda Shen? Jelas kamu yang dengan cermat mengincar posisiku. Jika aku sedikit ceroboh, kamu pasti akan menerkam. Seperti anjing, merencanakan dengan cermat. Yang ingin menjadi Tuan Muda Shen, jelas adalah kamu. Tepat sekali. Semua ini hari ini. Semuanya diatur olehmu pemulung ini. Melalui perencanaan yang cermat. Yang tujuannya adalah untuk menggantikan Tuan Muda Shen kami. Untuk menggantikan Tuan Muda Shen, kau tidak pantas mendapatkannya. Tuan Muda Shen kami memiliki kebangsawanan di seluruh dirinya. Dia adalah putri keluarga Shen, tidak seperti gadis desa sepertimu. Bahkan mengenakan pakaian sebagus ini, seluruh tubuhmu masih berbau asam. Mengapa meniru orang lain? Kau harus meniru Tuan Muda Shen kami. Siapa sebenarnya Tuan Muda Shen? Tidakkah kau tahu jawabannya di hatimu? Kau penipu. Mengapa begitu sombong? Berhenti berdebat kalian berdua. Shen Xiaoxi adalah Tuan Muda Shen yang asli. Yang palsu adalah orang yang di sana itu. Kamu, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Aku tidak bicara omong kosong. Tadi malam, itu adalah Tuan Muda Shen yang secara pribadi meneleponku, memintaku menyiapkan 2 pasang sepatu hak tinggi. Nora, jika Anda bahkan tidak tahu ini, bagaimana mungkin Anda bisa menjadi Tuan Muda Shen yang asli? Yang memintamu menyiapkan 2 pasang sepatu adalah aku. Selain itu, aku secara khusus menginstruksikan bahwa pasangan sepatu kedua harus dibuat dalam ukuran yang lebih besar. Apakah kamu tuli atau semacamnya? Tidak bisakah kamu mendengarku bicara? Kalau begitu, mengapa kau tidak memberitahu kami detail spesifik apa tentang sepatu itu yang kukatakan pada desainer tadi malam? Contohnya dekorasi pada bagian atas sepatu atau bentuk haknya. Ada apa? Tidak bisa mengatakannya sekarang. Pasti kau yang menguping pembicaraan Tuan Muda Shen dengan desainer. Kau sengaja datang ke sini hari ini untuk pamer. Tepat sekali. Kau ini wanita yang sangat licik. Siapa tahu trik apa yang kau sembunyikan? Kau benar-benar tahu cara berpura-pura. Sayang sekali tidak peduli seberapa banyak kau berpura-pura. Kau tidak bisa menutupi latar belakangmu yang compang-camping. Seekor itik buruk rupa tetaplah itik buruk rupa. Kau pikir kau bisa menjadi angsa putih? Kamu hanyalah seorang gadis dari tempat terpencil dan miskin. Gadis kasar yang keluar dari pedalaman. Siapa yang akan percaya kamu adalah Tuan Muda Shen? Bagaimana kalau begini? Karena perancang busana menerima panggilan dari Tuan Muda Shen, biarkan perancang busana menelepon balik Tuan Muda Shen. Telepon siapapun yang berdering. Orang itu adalah Tuan Muda Shen. Benar, aku akan menelepon sekarang juga. Tuan Muda Shen. Menemukannya. 136. 136. Sialan. Nomor teleponku adalah 158. Pertama, kamu tidak mengikuti instruksiku saat membuat sepatu. Sekarang kamu bahkan ingin meneleponku dan mempertanyakan identitasku. Kamu pikir kamu siapa? Mulai sekarang, kita tidak akan bekerja sama lagi. Kamu boleh pergi. Kau. Saya akan menelepon. Desainer Shop. Apa yang bisa dibuktikan oleh satu panggilan telepon? Demi kekayaan dan kemuliaan, kamu benar-benar tidak segan melakukan apapun. Menggunakan segala macam trik. Kedua pasang sepatu kristal ini belum dibayar. Nilai setiap pasang setinggi 50 juta. Kedua pasang ini, itu 100 juta. Apa maksudmu?
Kedua pasang sepatu ini. Segera selesaikan pembayarannya. Kalau begitu kita selesaikan. 100 juta untuk Tuan Muda Shen kami. Tidak lebih dari uang saku sebulan. Tepat sekali. Bukankah bank baru saja datang untuk menuntut pembayaran utang darimu? Si miskin, jika kau tidak punya uang untuk dibelanjakan, maka lihatlah baik-baik orang lain. Bagaimana orang kaya membelanjakan uang. Bahkan jika Tuan Muda Shen kami membayar desainer 200 juta, dia bahkan tidak akan berkedip. Sisanya bisa dianggap sebagai tip desainer. Baik, kalau begitu silakan dan selesaikan pembayarannya. Berhenti bertala-tala di sini. Apa yang sulit tentang ini? Tuan Muda Shen kami menghabiskan ratusan juta, sama seperti kau menghabiskan belasan yuan di luar. Si miskin, tepat sekali. Bukankah ini hanya orang kaya menggesek kartu, sementara orang miskin berjuang untuk membayar? Kau menunda begitu lama? Jangan bilang kau tidak bisa mengeluarkan uangnya. Jangan besar kepala. Aku sekarang akan membiarkan Tuan Muda Shen menggesek kartu dan menampar wajahmu. Tuan Muda Shen, baik, aku akan pergi dan mengambilkannya untukmu. Aku ingin melihat trik macam apa yang bisa kau lakukan. Kau masih berbicara sok kuat. Tunggu sampai Tuan Muda Shen membeli sepatu itu, dan semuanya akan terungkap. Bagaimana mungkin aku bisa menggesek 100 juta? Shen Xiaoxi, sungguh wanita terkutuk. Kamu harus langsung ke neraka. Ini, apa yang terjadi? Mungkinkah mesin ini rusak? Bagaimana mungkin saldonya tidak mencukupi? Hanya itu yang diperlukan. Bukankah kau bilang 100 juta hanyalah milik Tuan Muda Shen? Uang saku bulanan. Jangan bilang kau hanya membual. Ini hanya kecelakaan. Pasti sistem bank mengalami masalah. Ini pasti karena kartu banknya dipegang terbalik. Ini Tuan Muda Shen. Apa artinya 100 juta baginya? Bahkan 1 miliar. Tuan Muda Shen kita mampu membelinya. Benar, aku memegangnya terbalik. Aku memegangnya terbalik barusan. Benarkah? Kalau begitu biarkan dia mencoba lagi. Mesin kartu ini masih tampak menampilkan saldo tidak mencukupi pada kartu ini. Tidak mungkin, Tuan Muda Shen kita, dengan statusnya yang mulia dan berharga, belum pernah menggesek kartu sendiri sebelumnya. Tuan Muda Shen, izinkan saya melakukannya untuk Anda, dan menampar wajah wanita kelas rendah ini dengan benar. Tunggu. Kau, mengapa ini masih kartu kredit? Aku mungkin salah mengambil kartu. Tuan Muda Shen kita, bahkan jika itu kartu kredit, batasnya 100 juta masih lebih dari cukup. Biar saya coba. Ini, bagaimana ini mungkin? Apalagi yang ada untuk dikatakan sekarang. Aku buru-buru keluar hari ini. Aku salah mengambil kartu. Kamu ini apa? Beraninya kau mempertanyakan aku di sini. Tepat sekali. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Pasti Tuan Muda Shen kita yang salah mengambil kartu saat pergi. Itulah mengapa kartu itu tidak dapat diproses. Tepat sekali. Tuan Muda Shen kita mungkin salah mengambil kartu. Tapi kau, Shen Xiaoxi, kau hanyalah penipu. Palsu. Bukti ada tepat di depan matamu. Mesin kartu bahkan berbunyi alarm. Kartunya sudah mencapai batas maksimal. Dan kau masih mengklaim kau bukan penipu. Ya, itu benar. Aku salah mengambil kartu kredit. Kartu yang biasa aku pakai. Pasti ada cukup uang di dalamnya. Aku biasanya tidak pernah menggunakan kartu kredit untuk pembayaran. Tidak ada uang di dalamnya. Bukankah itu sangat normal? Ini hanya kecelakaan. Huang Mengji, kamu bilang kamu salah ambil kartu. Lalu mengapa kamu tidak mengambil yang biasa kamu gunakan dan menggeseknya? Bukankah itu akan menyelesaikannya? Aku tidak membawa kartu itu hari ini. Apakah kau sendiri percaya dengan apa yang kau katakan? Sama sekali tidak ada yang namanya yang disebut kartu lain. Dia adalah pembohong total dan mutlak. Aku adalah Tuan Muda Shen yang asli. Nah, sebenarnya kau ini apa? Ibu baptis. Nah, semuanya lihat cepat. Bukankah ini ibumu si pemulung? Dan kau masih berani mengatakan kau adalah Tuan Muda Shen. Aku bertanya-tanya mengapa pemulung jalang ini berbau semakin kuat. Jeti, ada lagi pemulung yang datang. Aku tidak tahu keamanan macam apa yang mereka miliki di sini, atau bagaimana mereka mengaturnya. Mereka dengan santai membiarkan pengemis lusuh miskin masuk. Itu benar-benar merusak suasana hati. Awalnya, hanya satu Shen Xiaoxi sudah cukup untuk menurunkan standar upacara suksesi grup Shen kita. Sekarang, seorang kelas berat telah tiba. Aku bilang, apakah benar-benar pantas bagi kalian berdua berada di sini?
Kalian berdua seharusnya berada di tempat sampah kan? Xiaoxi, apakah ibu angkat mempermalukanmu? Ibu, jangan dengarkan orang-orang ini berbicara omong kosong. Siapa bilang kau bukan bibi? Kedatanganmu ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Tidaklah seberapa. Karena di sini, ada seorang putri yang bahkan lebih memalukan daripadamu. Menemanimu. Tuan Muda Shen, tolong jangan terlalu baik hati. Ini tidak akan berhasil. Ini adalah upacara suksesi grup Shin. Ini memiliki makna yang luar biasa. Ini bukan tempat di mana sembarang orang rendahan bisa menyelinap masuk. Sampah seharusnya tetap berada di tempat sampah, alih-alih muncul di tempat yang seharusnya tidak kau datangi. 1 atau 2 orang tak tahu malu berlarian ke sini. Apakah lantai olah perjamuan ini untuk kalian berdua gelandangan? Untuk diinjak, mengapa membuang kata-kata pada orang-orang rendahan ini? Bukankah komandanku ada di sini? Cepat beritahu komandanku untuk mengusir kedua gelandangan ini keluar. Mengumpulkan barang rongsokan hanyalah sebuah profesi. Apa hubungannya dengan apakah karakter seseorang mulia? Meskipun ibu baptisku miskin, karakternya mulia. Bagaimana itu memalukan? Benar-benar seperti ibu. Seperti anak perempuan. Ibu pemulung sampah. Punya anak perempuan pemulung sampah. Benar-benar anak perempuan mewarisi pekerjaan ibunya. Tapi tidak ada sampah untuk kau kumpulkan di sini. Gelandangan pemulung sampah. Membesarkan anak perempuan pemulung sampah. Kedua orang ini benar-benar sampah bersama. Hanya melihat mereka membuat seseorang merasa mual. Sudah kuduga. Shen Xiaoxi ini dengan santai memfitnah tuan muda Shen kita. Jadi ternyata dia punya ibu pemulung. Bagaimana ini bisa disebut ibu angkat? Dia jelas ibu kandungnya. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin kedua orang ini memiliki bau kemiskinan yang begitu identik? Ibu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanyalah sekelompok orang sombong yang memuji kaya dan menginjak miskin. Memuji orang kaya dan menginjak-injak orang miskin. Kau yang merangkak keluar dari perut seorang pemulung sampah. Merangkak keluar. Hak apa yang kau miliki untuk menunjuk-nunjuk kami dari raga hingga jiwa? Kau benar-benar tidak berharga. Benar-benar sampah. Dan kau masih berhayal mencoba meniru tuan muda kami Shen. Aku rasa kalian berdua benar-benar memimpikan mimpi bodoh. Komandanku, kenapa kau belum juga mengusir dua gelandangan ini yang mengganggu upacara suksesi grup Shen kami? Usir mereka. Mungkinkah kau tidak mendengarkan kata-kata tuan muda Shen juga? Sepertinya, saya salah setelah semua ini. Kalian berdua, silakan tinggalkan aula perjamuan segera. Aku tidak akan pergi. Xiaoxi, asisten Chen datang kepadaku dan melakukan tes paternitas. Apakah kau menemukan putriku? Cepat beritahu ibu baptismu. Cepat beritahu ibu baptismu. Ibu, aku... Apakah kau putriku? Mungkinkah bahwa kau dan aku menjalani tes paternitas DNA? Putriku, kau pemulung. Aku yakin kau sudah benar-benar gila. Kenapa kau tidak buang air kecil dan lihat dirimu sendiri? Kecuali Shen Xiaoxi di sini. Wanita jalang ini, di mana putri kandungmu? Apakah itu? Nyah, aku bukan anak tanpa ibu. Nah, apakah kau putri kandungku yang hilang 20 tahun lalu? Apa maumu nenek tua? Jangan bilang kau ingin memeras aku dan membuatku menafkahimu sampai mati. Aku bukan orang bodoh. Shen Xiaoxi yang di sana itu adalah putrimu. Bagaimanapun juga, kalian berdua adalah tikus bau yang memungut sampah. Naga melahirkan naga Phoenix melahirkan Phoenix. Putri seorang pemulung dan pemungut sampah bau itu sendiri. Apakah itu kau? Putriku, apakah itu kau? Ibu. Mengapa repot-repot berpura-pura seperti itu? Jika kau tidak bersikeras menggunakan tangan kotor pemulung sampah itu untuk menyentuhku, bagaimana mungkin aku mendorongmu? Kau nenek tua, kau benar-benar tidak tahu diri. Bagaimana kau bisa bertindak seperti ini? Kau akan menyesali ini. Tidakkah kau tahu siapa dia? Dia adalah... Siapa dia? Apa hubungannya itu denganku? Dia adalah tikus dari selokan. Dan aku adalah anak kesayangan surga di atas awan. Tuan muda Shen dari grup Shin. Di antara kita, perbedaan yang sangat besar. Siapapun bisa mencoba memeras kami. Tuan muda kami Shen. Pertama dia mengenali semua orang satu persatu. Dan sekarang dia ingin menempel pada Tuan muda kami Shen.
ibu kandung tuan muda kami Shen. Ibu kandung adalah Tuan Shen dari grup Shen. Bukan kau, nenek tua yang jelek ini. Shen Xiaoxi, kenapa kau tidak cepat bawa ibu baptis pemulungmu dan tinggalkan olah perjamuan kami? Jika karena kalian berdua hama, kalian mengganggu upacara suksesi tuan muda Shen. Bisakah kau menanggung akibatnya? Ini buruk. Dia sepertinya telah melukai. Tuan muda Shen, aku pikir ibu ini sengaja dipanggil Shen Xiaoxi ke sini hanya untuk membuat masalah bagimu. Tolong jangan tunjukkan belas kasihan sama sekali. Mari kita lihat berapa lama dia bisa mempertahankan sandiwara ini, menghabiskan begitu banyak upaya, melakukan skema melukai diri sendiri. Bukankah kau hanya ingin uang? Jetty, kau adalah putri kandungku. Kau pemulung sampahnya. Siapa anak perempuanmu? Bagaimana mungkin ibuku menjadi hama pemulung sampah yang bau? Nah, jika kau tidak mau mengakui aku sebagai ibumu, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Karena kehilanganmu. Dan membiarkanmu menderita kesulitan selama bertahun-tahun. Untuk siapa kau memainkan melodrama ini? Sudah ku bilang, aku bukan anak perempuanmu. Kau kehilangan anak perempuanmu dan menjadi gila bukan? Jika kau sakit, cepat pergi dan temui dokter. Ini adalah tempat upacara suksesi grup Shin. Ini bukan rumah sakit jiwa. Aku tidak sakit jiwa. Dia adalah putri kandungku yang terpisah dariku 20 tahun lalu. The film was translated and narrated Kau, by M Media. apa maksudmu? Jangan bilang kau benar-benar berpikir, aku adalah milik wanita tua ini. Anak kandung, aku adalah putri sulung keluarga Shen. Tuan muda Shen dari grup Shen. Putriku, kau adalah putriku yang terpisah. Selama 20 tahun, putriku berhenti membenci orang miskin dan mengagumi orang kaya. Ibu baptismu pasti, ibu kandungmu. Lepaskan aku. Jalang, kau menjebakku. Bagaimana mungkin ibuku menjadi pemulung sampah kotor ini? Apakah kamu benar-benar tuan muda Shen? Guel, kamu memiliki tanda lahir yang identik. Putriku, sejak saat dia lahir, memiliki satu di pergelangan tangannya, tanda lahir yang persis seperti milikku. Ibu dan anak perempuan terhubung di hati. Bagaimana mungkin kau bukan putriku? Bagaimana dia bisa memiliki tanda lahir yang identik denganku? Mungkinkah dia benar-benar ibuku yang terpisah selama 20 tahun? Tidak mungkin. Ibuku sama sekali tidak mungkin menjadi pemulung sampah. Delusi. Ini bukan tanda lahir. Ini adalah bekas luka yang tersisa saat aku jatuh. Itu bukan semacam tanda lahir bawaan. Tanda lahir di pergelangan tanganmu identik. Bagaimana mungkin itu didapatkan kemudian? Ini tidak lebih dari suatu kebetulan. Kau menggunakan ini untuk membuat keributan. Itu benar-benar konyol. Tuan muda kami Shen. Manajer Feng, ada apa? Tuan muda kami Shen. Ini adalah bekas luka. Bagaimana mungkin tanda lahir bawaan? Tapi, ini memang tanda lahir bawaan. Bekas luka yang ditinggalkan oleh jatuh di kemudian hari. Tidak akan semulus ini. Juga tidak akan ada proliferasi atau jaringan parut. Nona Shen, ini adalah dokumen untuk Anda. Mohon ditandatangani. Laporan identifikasi sudah keluar. Laporan tes DNA. Berhenti berpura-pura menjadi tuan muda Shen. Kau adalah milik ibu baptisku, putri kandung. Apakah kamu pada dasarnya bukan tuan muda Shen sama sekali? Apakah kamu tahu berapa banyak kerugian yang telah kamu sebabkan pada perusahaan kami? Diam, ibuku adalah Tuan Shen dari Shen Group. Bagaimana mungkin dia menjadi pemulung sampah kotor ini? Dulu ibu angkat, itu hanya untuk menemukanmu, sehingga aku tinggal di timur kota, mengumpulkan barang rongsokan untuk mencari nafkah. Karena saat itu, ketika kamu menghilang itu terjadi di timur kota. Lelucon macam apa yang kau mainkan? Ibuku adalah pemulung sampah. Ini benar-benar omong kosong. Putriku, kamu adalah putriku. Diam-diam sekarang juga. Mengangkat tangan pada ibumu sendiri. Kamu pantas disambar petir. Tak tahu malu. Mengejek orang lain di depan umum. Kamu tidak berperi kemanusiaan.
secara palsu mengklaim identitas orang lain, mempermalukan orang lain. Kamu tidak adil. Menolak mengakui ibumu sendiri yang mengandungmu selama 10 bulan. Kamu tidak berbakti. Seseorang sepertimu yang tidak berperi kemanusiaan tidak adil dan tidak berbakti. Beraninya kamu masih menyamar sebagai Tuan Muda Shen. Kamu hanya mencorang reputasi ibuku. Aku mengambil rambutmu dan melakukan tes DNA dengan ibu angkatku. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Dia adalah ibumu. Putriku. Kasihanilah hati orang tua dimanapun. Ibuku telah menunggu hari ini, menunggu 20 tahun. Aku tak menyangka balasannya hanyalah seorang putri yang tidak mau mengakuinya. Dengan melakukan ini, apakah kamu bersikap adil padanya? Ini adalah laporan tes yang sebenarnya. Ada segel resmi di atasnya. Mungkinkah kita benar-benar salah? Dia bukan Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen yang asli adalah dia. Tuan Muda Shen, sebelum ini, kita semua salah mengenali orang. Kita buta. Ini semua salahnya. Tepat sekali Tuan Muda Shen. Ini semua salahnya. Ini semua salah penipu ini. Dia membutakan mata kita. Itulah mengapa kita tidak bisa melihat dengan jelas. Ini semua salah penipu ini. Tuan Muda Shen, mohon jangan marah. Saya sekarang akan membawa penipu ini dan melemparkannya keluar dari ruang dansa. Biar saya yang melakukannya. Saya akan melakukannya. Wanita jalang, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Keluar. Akulah yang adalah Tuan Muda Shen dari grup Shen. Su Jin yang Tuan Grup Su. Dia bukan Tuan Muda Shen. Siapa lagi yang bisa menyandang identitas Tuan Muda Shen? Yang dia kenakan di dadanya, bukankah itu bros bulu? Itu adalah lambang keluarga dari orang terkaya keluarga Su. Dia adalah pewaris grup Su. Su Jinyan. Sejauh yang aku tahu, keluarga Su hanya punya satu pewaris laki-laki. Saat ini hanya ada satu-satunya pewaris yang merupakan putra sah tertua keluarga Su, Su Jinyan. Sekarang, semua kekuatan nyata keluarga Su dipegang di tangannya. Ya ampun, keberuntungan luar biasa macam apa ini? Ternyata itu Su Jinyan. Benar-benar bisa melihat Su Jinyan secara langsung. Su Jinyan, bagaimana mungkin dia merendahkan diri untuk The datang film ke was sini? translated Mungkinkah and Tuan Muda narrated Shen by yang M. mengundangnya? Media. Itu dia. Sialan. Aku benar-benar lengah. Aku benar-benar dibius dengan obat semacam itu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku minta maaf. Aku dibius. Aku benar-benar tidak tahan. Tapi jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Aku adalah pewaris grup Shen. Jauhkan dirimu dariku. Aku mohon padamu, selamatkan aku. Dia sangat tampan. Menyelamatkannya, aku tidak akan rugi. Dia adalah Tuan Muda Shen yang asli. Tenang saja, dengan aku Su Jinyan yang mendukungmu, tidak ada seorang pun yang boleh berpikir untuk melukai sehelai rambut pun di kepalamu. Ini adalah apa yang sedang terjadi. Dia memang pewaris grup Shen. Satu-satunya Tuan Muda Shen. Dan juga istriku Su Jinyan. Apakah kalian semua punya keberatan? Tenang saja, apa yang menjadi milikmu, bahkan jika orang lain menyimpan niat buruk dan mencoba merebutnya, aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Hari itu, dalam keputusasaan, aku benar-benar minta maaf. Tapi aku mengingatmu. Aku ingat anting ini di telingamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu sampai akhir. Ini adalah anting wanita itu. Dia membuat kesalahan. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Sungguh perubahan peristiwa yang mendadak. Tuan Muda Shen dari Shen Group ini harus menjadi milikku. Wang Mengji pasti berhasil. Tuan Muda Shen. Dia benar-benar Tuan Muda Shen. Kita semua tertipu oleh Shen Xiaoxi, wanita itu. Hanya
Tuan Muda Shen dengan keanggunan seperti itu yang layak mendapatkan perhatian khusus Tuan Su. Sekarang Tuan Su telah datang untuk mendukung Tuan Muda Shen kita. Aku ingin melihat masalah macam apa yang akan ditimbulkan Shen Xiaoxi ini sekarang. Dia tidak memiliki nasib seorang nyonya, namun dia bersikeras bermimpi menjadi salah satunya. Sekarang setelah Tuan Muda Shen mendapatkan dukungan Tuan Su, dia sekarang bisa bertindak tanpa batas di seluruh Huaguo. Kurasa, wanita pemecah belah ini tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Apalagi yang bisa mereka katakan, menghancurkan seseorang yang memungut sampah. Lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Kamu seorang pemulung, ingin menggantikan identitasku dan menjadi Tuan Muda Shen dari Shen Group. Kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Seperti apa penampilanmu? Itu jelas merupakan skema sengaja darinya untuk mencelakaimu. Tuan Su, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Oleh seorang wanita yang memungut sampah, menginjak-injak kepala kami. Saya benar-benar tidak ingin hidup lagi. Putri sulung grup Shen yang bermartabat. Beraninya kalian secara terbuka dan terang-terangan mempermalukannya. Apakah kalian benar-benar makan hati beruang dan empedu macan? Apakah kalian tahu, dia bukan hanya putri sulung grup Shen, tetapi juga menyelamatkan aku Su Jinyan. Dia adalah istriku Su Jinyan. Dan juga keluarga Su. Nyonya masa depan. Apakah matamu digunakan untuk melampiaskan amarah? Dia hanyalah seorang penipu. Aku adalah Tuan Muda Shen yang asli, di mana bahkan ada satupun jejak di seluruh tubuhnya yang terlihat seperti grup Shen kita, pewaris. Dan masih berani bicara omong kosong di sini. Anting ini adalah buktinya. Anting miliknya ini diberikan kepadanya olehku. Siapa sangka itu akan digunakan olehnya untuk mengacaukan benar dan salah. Diam, apa hakmu untuk melontarkan omong kosong di sini? Anting ini milikku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Kamu harus melihat bagian mana dari seluruh tubuhmu yang pantas mendapatkan status ini. Tepat sekali. Kau jelas-jelas hanya iri pada Tuan Muda Shen kita, ingin menggantikannya. Bahkan jika Tuan Muda Shen kita setuju, kami sama sekali tidak akan menyetujui. Nah, aku adalah ibu kandungmu. Kau adalah putriku. Tes DNA itu, bagaimana mungkin salah? Kemarilah pada ibu. Kucing dan anjing acak macam apa juga ingin mengklaim hubungan denganku. Apakah kamu pantas? Nak, ibu sungguh tidak membohongimu. Ibu tidak membohongimu. Jangan biarkan kekayaan itu membutakan matamu. Nah, wanita tua, kamu ini makhluk macam apa? Jika kau lagi-lagi mengaku kerabat, kamu percaya atau tidak? Aku akan membuatmu sehingga di seluruh Kyoto kamu tidak punya tempat tinggal. Orang yang berbuat banyak ketidakadilan akan binasa. Apakah kamu masih punya hati nurani terhadap ibumu sendiri? Kamu bahkan bisa mengangkat tangan padanya. Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan? Apakah kamu pikir sekarang ada yang masih akan mempercayaimu? Saya sudah Tuan Muda Shen yang terkonfirmasi. Dan kamu hanya seorang pembohong. Kalian berdua adalah penipu. Kalian berdua penipu. Bersekongkol bersama untuk menipu orang. Hanya ingin mencipratkan air kotor pada hidupku yang sempurna. Sekarang semuanya telah terungkap. Kedua penipu ini, mengapa mereka masih tinggal di aula perjamuan? Tepat sekali, mengganggu seperti dua lalat. Mereka harus cepat-cepat keluar dari aula perjamuan kita untuk menghindari perusakan suasana hati Tuan Muda Shen kita. Hanya begitu saja, mengusir mereka. Bukankah itu terlalu ringan bagi mereka berdua? Beraninya kau merusak upacara suksesi Tuan Muda Shen kita. Kita harus memberi mereka pelajaran yang setimpal. Kenapa kita tidak menelanjangi mereka berdua dan mengarak mereka di depan umum? Komandanku, saya, Tuan Muda Grup Shen. Anda harus mematuhi perintah saya. Ya, Tuan Muda Shen. Itu benar. Kita harus menelanjangi mereka dan mengarak mereka di depan umum. Dan memamerkannya di depan umum. Biar kulihat siapa yang berani menyentuh putriku. Xiaoxi adalah putri Shen Yue. Aku tantang siapapun untuk membuatnya menderita penghinaan publik. Apa yang baru saja dikatakan Tuan pemungut sampah ini? Dia adalah putri kandungnya. Aku tidak salah dengarkan. Lalu, bagaimana dengan dia? Pemungut barang rongsokan ini, apakah dia benar-benar Tuan Muda Shen? Apa sebenarnya semua ini? Jika begitu, dia adalah penipu, berani menggantikan bahkan Tuan Muda Shen. Dia terlalu berani. Shen Xiaoxi adalah Tuan Muda Shen yang asli. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Su, kamu menghabiskan semua rencanamu, tetapi mereka tetap gagal bukan? Jika kamu tahu hari ini akan tiba, mengapa kamu melakukannya sejak awal? Ini semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, saya tidak akan ketahuan. Ketika kau melakukan kesalahan, kau harus menanggung akibatnya, dan kau berani menyamar sebagai putri-putriku Shen Yue. Kau hanya mencari mati.
Tepat sekali, kebohonganmu sudah menyakiti terlalu banyak orang. Melakukan ini demi kesombongan dan keuntungan. Melakukan tindakan seperti itu, sungguh keterlaluan. Jika dia adalah Tuan Muda Shen, maka orang yang menyelamatkanku, apakah itu dia? Aku tidak peduli, apakah Anda, Tuan Muda Shen? Aku hanya akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Orang yang The film was menyelamatkanku malam itu. translated and Apakah narrated itu by benar-benar M kamu? Media. Status Nyonya, istri Tuan Grup So. Saya harus mempertahankannya, meskipun saya bukan Tuan Muda Shen. Saya adalah orang yang menyelamatkan Anda. Memang benar itu saya, anting ini milik saya. Omong kosong. Aku memberimu anting ini, tempat aku menyelamatkanmu saat itu. Disebut Hotel Bai Hao. Itu benar, itu di Hotel Bai Hao. Saya menyelamatkan Anda di Hotel Bai Hao. Lalu berapa nomor kamarnya? Itu? Saya tidak begitu ingat. Saat itu, pukul 20.46. Jadi, kaulah yang menyelamatkanku hari itu. Anting ini, kau sama sekali tidak pantas memakainya. Telinga saya berdarah. Apa artinya sedikit darah? Ini adalah harga yang pantas kau bayar. Aku minta maaf. Aku salah mengenalimu, penyelamatku. Aku sekarang. Barang ini dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Namun anting ini sudah kotor. Aku akan membelikanmu yang baru. Selain itu, aku sekarang membutuhkan seorang tunangan. Nona Shen, bolehkah aku bertanya, apakah Anda bersedia menikah kilat denganku? Ketika aku menyelamatkanmu saat itu dilakukan dengan sukarela olehku. Kamu tidak perlu bertanggung jawab untuk itu. Aku mengerti. Apakah cincinnya terlalu kecil? Aku akan segera mengatur seseorang untuk menyiapkan cincin berlian 20 karat. Jadi Nona Shen tidak suka cincin berlian. Segera pindahkan rumah mewah di Yunding Villa di Jingdu atas nama Nona Shen. Selain itu, sertakan 10 mobil mewah. Sekarang segera pindahkan grup Su, seluruh aset, atas nama Nona Shen. Tampan dan kaya. Bersedia bertanggung jawab. Dan sangat bertanggung jawab. Tidak ada salahnya mencoba. Baiklah, kalau begitu Nona ini akan menikah kilat denganmu. Nona Shen masih sedisif seperti biasanya. Grup Su adalah salah satu keluarga terkemuka di Jingdu. Menyerahkan Xiaoxi kepadamu. Aku sangat lega. Bibi Shen, mohon tenang saja. Aku jamin aku tidak akan membiarkan Nona Shen menyesali keputusan yang dia buat malam ini. Shen Xiaoxi, mengapa kamu menikah dengannya? Tuan Muda Shen cantik alami dan berhati baik. Dia dan Tuan Su benar-benar pasangan yang serasi. Ini sama sekali tidak seperti orang-orang tertentu yang hanya tahu mencuri dan menipu kecil-kecilan. Menjual barang palsu sebagai asli. Tepat sekali. Tuan Muda Shen adalah Dewi sejati, putri seorang pemulung. Dia itu siapa? Beraninya dia masih mencoba menggunakan trik di depan Tuan Muda Shen. Kau harus melihat Nona Shen. Lalu lihat dirimu sendiri. Yang satu jelas di surga, yang lain di bawah tanah. Bagaimana kau masih punya keberanian untuk tetap di sini? Apa kau pikir hanya karena kau memakai anting yang bukan milikmu, kau bisa terbang ke dahan yang tinggi dan menjadi burung finik? Itu hanyalah angan-angan belaka. Kalian semua, hak apa yang kalian miliki untuk membicarakan saya? Apakah kami salah dengan apa yang kami katakan? Orang sepertimu pantas dicemooh. Tuan Muda Shen murah hati. Dia tidak repot-repot berdebat denganmu. Namun kau berdiri di sana tanpa rasa terima kasih. Berpikir bahwa mengandalkan penipuan bisa memberimu segalanya. Itu benar-benar konyol. Bahkan jika itu palsu, kau tidak punya hak untuk memakainya. Sebelumnya kau bahkan berharap secara delusi untuk memakai sepatu kristal itu. Kau harus melihat dirimu sendiri dan lihat apakah kau memenuhi syarat. Kartu kredit yang kau gunakan untuk membeli sepatu juga palsu, bukan? Pada dasarnya kau tidak punya uang. Gembel. Dan pakaian yang kau berikan kepada kami itu, pakaian-pakaian ini, semuanya adalah barang palsu. Aku sama sekali tidak membutuhkannya. Diam. Kalian semua diam. Jangan bicara sepatah kata pun lagi. Saya adalah Tuan Muda Shen. Kalian semua tertipu. Kau masih mencoba membantah. Nona Shen barusan sudah menjelaskan semuanya, dan kau masih tidak mau mengakuinya. Dasar pembohong tak tahu malu, dan kau masih berharap secara delusi untuk dibandingkan dengan Tuan Muda Shen. Kau ingin menjadi Tuan Muda Shen. Kenapa kau tidak buang air kecil dan bercermin? Apa kau bahkan pantas mendapatkannya? Nah, kau baik-baik saja. Ibu di sini. Ibu akan melindungimu. Menjauh dariku. Menji, tenanglah. Aku ibumu. Pertunjukan kalian tiga badut berakhir di sini. Mulai hari ini, kamu dipecat oleh grup Shen. Dipecat. Penjaga. Bawa ketiga orang itu
dan seret mereka keluar. Tuan Muda Shen, Tuan Muda Shen. Shen Xiaoxi, awalnya aku ingin menghabiskan hidupku, melindungimu, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu tanpa diduga menjadi musuhku. The film was Aku akan translated menggunakanmu sebagai and pisau narrated by untuk M. membalas Media. dendam pada keluarga Su. Zhao Chunju dari keluarga. Shen Xiaoxi, kenapa kamu tidak mati saja? Jika kamu mati, tidak akan ada banyak masalah. Jika kau berani menyentuh Xiaoxi lagi, saya tidak akan melepaskanmu. Kalian berdua akan menemui akhir yang mengerikan. Saya pasti tidak akan melepaskanmu. Xiaoxi Tuan Su, saya minta maaf. Tolong, jangan salahkan putri saya atas hal ini. Ini semua salah saya. Salahkan saya sepenuhnya. Bagaimana ibu bisa menyalahkan diri sendiri? Ini semua adalah perbuatannya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan ibu. Dia memilih jalan yang salah sendiri. Dulu demi mengumpulkan sampah dan mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Akibatnya, ketika saya berbalik, dia sudah pergi. Keadaannya sekarang ini meniru orang lain, menjadi sombong dan materialistis. Itu pasti karena selama masa pertumbuhannya, saya tidak berada di sisinya. Dia sangat menderita. Sayalah ibunya yang gagal merawatnya dengan baik. Itulah sebabnya dia tersesat. Ini Xiaoxi, saya tahu dia telah melakukan banyak kesalahan. Saya tidak berani berharap agar Anda bisa memaafkannya. Saya hanya berharap agar Anda tidak menuntut pertanggungjawabannya. Saya akan mendidiknya dengan benar dan membuatnya berubah. Ibu yakinlah, aku tidak akan menuntut pertanggungjawaban apapun darinya. Terima kasih Xiaoxi, andai saja dia memiliki separuh kebaikan Anda dan kepekaan. Kenapa kamu memohon padanya? Saya tidak butuh pengampunannya. Biarkan dia mati. Bagaimana kau masih tidak tahu bagaimana cara bertobat? Xiaoxi tidak lagi menuntut tanggung jawabmu. Apakah kau akan terus membuat kesalahan? Saya hanya ingin menjalani hidup yang baik. Apa kesalahan saya? Apa yang bisa kamu berikan padaku? Kamu tidak lebih dari seorang pemulung sampah. Kenapa kamu mencoba mengendalikan saya? Saya adalah Tuan Muda Shen yang asli. Saya adalah pewaris sejati grup Shen. Lihat dirimu. Bagaimana hidupmu sendiri telah menjadi. Kau mendambakan kesombongan dan meniru orang lain. Ya, tidak ada yang salah dengan menginginkan kehidupan yang baik. Tetapi, kau tidak bisa menggunakan ini, cara yang salah. Dengan melakukan ini, kau tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi kau juga menghancurkan dirimu sendiri. Saya tidak akan dengar, saya tidak akan dengar. Nyah, ini salah ibu. Ibu tidak mampu, tidak bisa memberimu kehidupan baik yang kau inginkan. Kau masih tidak tahu cara bertobat, serakah akan kesombongan, tidak tahu apa-apa tentang dunia, memalsukan identitas putriku. Apakah kau pikir melakukan ini akan memungkinkanmu hidup kehidupan yang kau inginkan? Ini benar-benar bodoh. Keluar. Apakah saya butuh kamu untuk menceramahi saya? Hak apa yang kamu miliki untuk menceramahi saya? Tuan Shen, saya minta maaf. Saya minta maaf, dia tidak tahu apa-apa. Tolong jangan tersinggung dengan perilakunya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau adalah ibu yang baik. Dialah yang mengambil jalan yang salah. Ibu, uang ini, tolong ambillah. Tidak. Saya tidak bisa menerima uang dalam jumlah sebesar ini. Ini adalah biaya medis yang aku janjikan untuk diberikan kepada Huang Mengji. Tolong ambillah. Baiklah. Karena memang begitu. Kalau begitu saya akan menerimanya. Terima kasih Xiaoxi. Mengapa kamu bersikap begitu sopan padaku? Oh benar. Aku akan menikah minggu depan. Ini undangannya. Aku harap ibu bisa datang dan menghadiri pernikahanku. Bagus sekali. Kau juga sudah mencapai usia untuk menikah. Saya pasti akan menghadiri pernikahan putri baptis saya. Oh ya, Xiaoxi. Kau tidak terburu-buru untuk pergi kan? Tidak terburu-buru mengapa? Jika kau tidak terburu-buru, tinggallah dan mari makan malam reuni baiklah. Kedengarannya bagus. Kalau begitu kita akan tinggal dan makan Jinyan. Baiklah, kalau begitu kami akan tinggal dan makan. Kalau begitu, saya akan segera membuat makan malam. Ayo pergi. Xiaoxi, setelah kau menikah kau adalah orang dewasa. Meskipun upacara warisan ini penuh gejolak, akhirnya diumumkan secara publik statusmu sebagai pewaris. Ibu percaya, grup Shen di tanganmu pasti akan semakin baik. Ibu, mohon tenang saja. Aku pasti akan membantumu mengelola grup Shen dengan baik, sehingga hasil jeripayah hidupmu tidak akan sia-sia. Tuan Shen, mohon yakinlah, saya pasti akan berada di sisi Xiaoxi dan membantunya dengan baik. Sejujurnya, aku sebenarnya agak tidak yakin tentang ini. Jangan khawatir, sama seperti yang dikatakan Jinyan. Kami semua adalah pendukungmu. Selain itu dulu ketika ibu juga dipaksa masuk ke posisi ini. Begitulah cara saya menjadi tuan. Bukankah sekarang berjalan dengan baik? Dipaksa menduduki posisi itu. Apa maksudnya itu?
Dulu ibu, sebenarnya dipaksa langkah demi langkah oleh kakekmu untuk menjadi wanita kuat seperti saya hari ini. Kakek, kenapa aku tidak pernah mendengar bahwa aku punya seorang kakek? Ketika kakakmu masih muda, dia adalah sosok terkemuka di dunia bisnis. Berbicara tentang dia, dapat dikatakan bahwa semua orang tahu siapa dia. Bagaimanapun, dengan grup Shen diserahkan kepadamu, saya percaya kakakmu juga akan senang. Terima kasih ibu. Mewarisi grup Shen, saya tidak setuju. Ayah, lebih dari 20 tahun, ayah akhirnya setuju untuk menemuiku. Anda tidak perlu mencoba mendekati saya. Shen Hao ayah Shen Yu. Saya katakan, saya tidak setuju dengan menyerahkan grup Shen kepadanya. Karena dia hanyalah bukan cucu saya. Ayah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Xiaoxi adalah cucu kandungmu. Saya tidak punya anak perempuan seperti Anda. Dan saya juga tidak punya cucu ini. Kakek, Jangan panggil saya kakek. Ibu Anda dan saya 20 tahun yang lalu memutuskan hubungan ayah anak perempuan kami. Dia bukan anak perempuan saya. memutuskan hubungan ayah anak. Masalah ini, saya tidak pernah menyetujuinya. Saat itu, saya dirawat di rumah sakit karena sakit. Nyawa saya di ujung tanduk. Pada saat itu, saya sangat membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Tapi Senyu, di mana Anda? Aku, Anak perempuan saya sendiri tidak ada di sana. Tetapi malah orang asing menyelamatkan hidup saya. Bukankah itu ironis? Jika bukan karena penyelamat ini, saya tidak akan hidup hari ini. Berbaring di ranjang rumah sakit itu, saya bersumpah bahwa saya harus menyerahkan grup Shen kepada penyelamat saya ini. Selama bertahun-tahun, saya telah mencari orang ini. Oleh karena itu, saya tidak akan menyerahkan grup Shen kepada Anda ibu dan anak. ayah, kapan ayah terkena penyakit serius seperti itu? Kapan saya sakit? Apakah ini ada hubungannya dengan Anda? Saya benar-benar tidak tahu kapan ayah jatuh sakit. Ini salahku. Saya tidak berbakti. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoxi. Tidak masalah. Saya beritahu Anda Senyu, saya tidak akan menyerahkan Shenru kepada Anda. Anak perempuan yang baru ditemukan ini, saya benar-benar tidak setuju. Ayah selalu sibuk dengan pekerjaan. Dan ibu meninggal lebih awal. Setelah saya dewasa, saya selalu merasa bahwa selama saya mengelola urusan perusahaan dengan baik, itulah cara terbaik untuk membalas ayah. Jika ayah mengatakan bahwa ini adalah alasan mengapa ayah perlu memutuskan hubungan denganku, maka sebagai putri ayah saya hanya bisa meminta maaf kepada ayah. Saya salah, tapi ini tidak menyangkut masalah Xiaoxi. Xiaoxi telah melalui begitu banyak hal. Saya yakin dia bisa menangani banyak hal dengan sangat baik. Ayah, saya telah mendedikasikan separuh hidup saya untuk perusahaan. Saya juga berharap putri saya akan mewarisi perusahaan. Saya harap ayah tidak menyalahkan Xiaoxi. Berhentilah bersikap sok suci di sini. Ibu, selama bertahun-tahun ini, saya telah rajin dan teliti terhadap perusahaan. Tanpa keluhan apapun, itu semua agar saya bisa meninggalkan perusahaan kepada putri kandung saya. Tapi selama bertahun-tahun ini, ayah sama sekali tidak peduli terhadap perusahaan dan menolak untuk menemuiku. Hari ini, kamu secara khusus bergegas ke sini untuk menemuiku. Apakah ini untuk menghentikanku menyerahkan perusahaan kepada putriku? Kakek, yakinlah, aku bisa menjagamu dengan baik. Kita adalah keluarga sejak awal, terhubung oleh darah. Aku harap kakak bisa mengakuiku. Selama keluarga kita baik-baik saja, aku bisa melepaskan Shen Group. Bisakah Anda benar-benar melepaskan Shenru? Godaan yang begitu besar, keuntungan yang begitu besar, Anda bisa begitu saja meninggalkannya. Aku bisa. Ibu angkatku mengajariku sejak usia muda untuk berhemat dan tidak mudah tergoda. Meskipun dia hanya seorang pemulung, di hatiku dia adalah ibu terhebat. Kakek Shen, aku tahu jelas tentang karakter Xiaoxi. Dia tidak akan tergoda oleh kekuasaan Shen Group. Anda tuan muda dari keluarga mana? Kakek Shen, ayahku adalah Su Qian. Aku dari Su Corporation, Su Jinyan. Jadi Anda adalah anak Sukian. Sudah sebesar ini. Ya kakek Shen. Alasan Shen Group bisa tumbuh begitu besar. Bibi Shen Yue pantas mendapat pujian besar. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Anak muda dari keluarga Su. Apakah Anda menyalahkan saya, mengkritik saya, karena terlalu kejam? Kakek Shen, perusahaan Su dan perusahaan Shen, kami selalu bekerja sama. Selama bertahun-tahun, kontribusi dan pencapaian mereka, saya juga telah melihat dengan mata kepala sendiri. Tanpa Bibi Shen Yue, tidak akan ada grup Shen yang sekarang. Ya kakek, kontribusi ibu tidak bisa begitu saja diabaikan dan dihapus. Dinian, apa yang Anda katakan? Saya tidak bisa menyangkal. Senior, kontribusi yang diberikan kepada grup, saya juga mengakui Anda. Jika Anda punya waktu, bisa datang ke rumah saya untuk berkunjung dan menemani orang tua ini, minum teh dan mengobrol keduanya baik-baik saja. Namun, hanya The masalah film was ini translated sama sekali and tidak mungkin. narrated by Mengapa M kakek Media. Shen? Seorang pengusaha paling menghargai integritas. Saya sudah berjanji kepada dermawan hidup saya bahwa saya akan menyerahkan grup Shen kepadanya. Saya tidak bisa melanggar janji atau tidak tahu berterima kasih. Dalam hidup saya, keinginan terbesar adalah untuk membalas kebaikan. Baiklah, ayah. Aku bisa melepaskan Shen Group. Ayah juga bisa mencampakkanku. Tapi Xiaoxi,
Dia berada di luar, menderita selama 20 tahun. Aku harap ayah bisa mengakuinya. Kakek, aku tidak pernah demi Shen Group mengakui garis keturunanku. Aku di sini untuk kakek, untuk ibu, agar bisa memenuhi kewajiban baktiku di sisi kakek. Kakek, bisakah kakak mengizinkanku menggantikan ibu untuk berbakti kepada kakek dan menebus kesalahan ibu? Tuan, dengarkan apa yang ingin kukatakan. Aku melihat Xiaoxi tumbuh besar. Kepulangannya untuk diakui keluarganya, bukan demi perusahaan. Ayah. Tuan besar, dulu, apakah Anda menerima perawatan transplantasi sumsum tulang? Orang ini terlihat seperti wanita yang menandatangani perjanjian donasi sumsum tulang. Wanita itu, tapi waktu telah berlalu. Selama bertahun-tahun, orang-orang zaman sekarang banyak yang memasukkan identitas orang lain. 20 tahun yang lalu, saya memang menerima operasi medis sumsum tulang. Pada saat itu, saya sudah mencapai batas akhir. Saya pikir hidup saya telah berakhir. Tapi langit selalu menyisakan jalan untuk bertahan hidup. Secara kebetulan, saya bertemu seorang wanita yang tipenya cocok dengan saya. Dia bersedia mendonorkan sumsum tulang kepada saya. Anda masih ingat? Itu benar-benar luar biasa. Orang itu adalah aku. Itu kamu. Ini benar-benar kamu. Dermawan. Saya akhirnya menemukanmu. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Tidak. Salahkan aku karena tidak menjelaskan dengan jelas. Akulah yang menandatangani perjanjian donor. Sebenarnya, donornya bukan aku. Lalu, siapa sebenarnya yang menyelamatkan hidup saya? Dulu, aku melihat Anda sendirian di rumah sakit. Jadi aku pergi untuk diuji kecocokannya. Sayangnya, sumsum tulangku tidak cocok dengan milik Anda. Pasti takdir yang mempermainkan. Tapi sumsum tulang putriku cocok untuk Anda. Saya adalah putrinya. Jika penyelamat Tuan Tua Shen adalah saya, maka grup Shen pada akhirnya akan jatuh ke tangan saya. Lalu, apakah Anda punya bukti yang tersisa dari waktu itu? Jangan salah paham. Saya hanya ingin memastikannya. Tidak apa-apa. Aku bisa mengerti. Bagaimanapun ini adalah masalah besar. Aku masih menyimpan perjanjian donasi. Dari waktu itu, aku akan pergi mencarinya untuk Anda sekarang juga. Berhenti mengejar saya. Jangan kejar saya lagi. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Saya salah, saya salah. Nah, ada apa, cepat bangun? Ibu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun ini di sisi Shen Xiaoxi. Tetapi saya juga putri ibu. Saya sudah sangat menderita, dan sekarang setelah saya akhirnya memiliki kesempatan ini untuk membuat hidup saya lebih baik, tolong berikan saya bantuan ini. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Ibu baru saja memberitahu Tuan Tua Shen bahwa putri ibu menyelamatkannya, tetapi ibu tidak mengatakan putri yang mana bukan, tapi Xiaoxi menyelamatkannya. Ibu, apakah saya putri kandung ibu bernilai kurang dari putri angkat ibu? Terlebih lagi, dia sudah punya ibu sekarang, dan tidak pasti apakah dia akan mengakui ibu. Jadi, kenapa kita tidak bisa mengatakan bahwa saya yang menyelamatkan Tuan Tua Shen? Nah, saat itu, transplantasi sumsum tulang terjadi 1 bulan setelah kamu menghilang. Itu adalah sumsum tulang Xiaoxi yang menyelamatkannya. Kita tidak bisa melakukan hal seperti ini, meniru orang lain. Ibu tidak tahu betapa banyak penderitaan yang saya alami selama bertahun-tahun ini. Tolong hanya dengan mempertimbangkan bahwa ibu belum berada di sisi saya selama bertahun-tahun ini. Katakan saja itu saya. Ya. Ibu, bangun dulu. Saya anggap itu sebagai ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Tuan Besar, tolong lihatlah. Apakah penerima manfaat yang tercantum di sini? Apakah itu Anda, Tuan? Dia benar. Memang. Itu benar-benar putri Anda yang menyelamatkan saya. Saya dengar Anda punya 2 putri. Yang mana tepatnya yang menyelamatkan saya? Apakah aku benar-benar menyelamatkan kakek? Sejauh yang saya tahu, dia adalah putri angkat Anda. Anda mengonfirmasi dia adalah putri angkat Anda yang menyelamatkan saya. Ini adalah kesempatan terakhir saya. Saya sama sekali tidak boleh melewatkannya. Ibu, saya adalah putri kandung ibu. Orang yang menyelamatkan kakek Shin adalah aku, kan? Terima kasih, Nak. Janji yang dibuat waktu itu masih berlaku. Mulai sekarang kamu adalah cucu perempuan saya. Grup Shen akan setelah kematian saya diserahkan kepada Anda untuk diwarisi. Terima kasih, kakek. Langit punya mata. Itu masih mengizinkanku untuk mendapatkan grup Shen. Sebenarnya, orang yang menyelamatkan Anda adalah aku.
sumsum tulangku yang menyelamatkanmu. Grup Shin, seharusnya diwarisi olehku. Tidak. Orang yang menyelamatkan Anda adalah Xiaoxi. Dulu, ketika aku menjemputnya, aku tidak tahu sumsum tulangnya. Bisa cocok. Benar-benar. Cucu kandung saya yang menyelamatkan saya. Saya benar-benar tidak menduga ini. Nah, ini sudah takdir. Grup Shen adalah milikmu. Kakek, aku sangat beruntung telah menyelamatkan kakek. Tapi bisakah kakek tidak menyalahkan ibu? Di masa depan, aku akan dengan benar menunjukkan rasa hormat bakti kepadamu. Anak baik. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Benda tua sialan ini memaksaku untuk berpura-pura gila lagi. Kalau begitu sepertinya, aku bukan putri ibu. Aku tidak punya ibu lagi. The film was translated and Aku tidak punya ibu narrated lagi. by M Media. Aku minta maaf. Saat ini putriku, kondisi mentalnya sedikit tidak stabil. Sepertinya aku hari ini tidak punya cara untuk menjamu semua orang dengan layak. Tidak apa-apa, Anda pasti sangat lelah merawatnya. Segera beristirahatlah. Baiklah, kita akan merayakan di hari lain. Kalian berdua, kalian juga bekerja keras hari ini. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Kalau begitu kami pergi dulu ibu. Ibu istirahatlah lebih awal. Jangan terlalu memaksakan diri. Ketika aku mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin garis keturunan keluarga Shen, apakah ibu tahu? Hal pertama yang aku lakukan, Jika aku tidak salah tebak, itu sedang mencari ayahmu, kan? jangan bilang dia ayahku, meninggalkan istrinya, mengandung anak sendirian, selama 10 bulan, membesarkan anak yatim piatu hingga dewasa. Apakah ibu memberitahuku bahwa orang seperti itu pantas aku panggil ayah? Namun, ibu benar. Hal pertama yang aku lakukan adalah memobilisasi semua kekuatanku untuk mencari pria tak berperasaan itu. Lalu, apakah kamu menemukannya? Dia memang melarikan diri seperti yang ibumu katakan. Kecuali, dia sudah mati. Apa? Lalu, apakah kamu tahu siapa dia? Tentu saja aku tahu. Dia adalah mantan Ketua Sugrup, Sukian. Yang terkenal, tuan dari Sugrup. Saat itu dia muncul tiba-tiba di dunia bisnis. Selama ini, apa yang dia katakan adalah final. Dalam waktu kurang dari setahun, dia mengembangkan Sugrup menjadi puncak di industri, yang semua orang lain hanya bisa memandang ke atas. Dia adalah legenda di dunia bisnis saat itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang seperti ini ternyata adalah ayah kandungmu. Aku juga tidak menduganya. Hanya saja dia sudah mati sekarang. Dan amarahku tidak punya tempat untuk dilampiaskan. Jadi, apa yang kamu rencanakan sekarang? Dia sudah mati. Bahkan jika kamu ingin menyelesaikan masalah, tidak ada cara sekarang. Siapa bilang tidak ada cara? Putranya masih hidup. Seperti kata pepatah, anak membayar utang ayah. Selama Su Jinyan masih hidup, aku akan membuatnya membayar utangnya. Semuanya kembali. Lalu, apa yang kamu berniat lakukan? Kami bisa membantumu. Ini bukan membantuku. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama yang saling menguntungkan? Bagaimana bentuk kerjasama itu? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kau dan Xiao Chunju, kalian berdua, saat ini berakting sebagai ibu penyayang dan anak yang berbakti. Kau hanya perlu bekerja sama dengan aktingnya. Biarkan dia pingsan karena obat. Lalu kita akan menggunakannya untuk mengancam Shen Xiaoxi. Aku mengerti sekarang. Apa yang paling dipedulikan Su Jinyan saat ini adalah tunangannya ini. Jika kita mengendalikan Xiao Chenju, itu sama saja dengan mengendalikan Shen Xiaoxi. Ketika saatnya tiba dan Shen Xiaoxi diculik, apakah kita masih takut Su Jinyan tidak akan terpancing? Cerdas. Berbicara dengan orang pintar, benar-benar menghemat tenaga. Ketika saatnya tiba, mereka bertiga akan berada di tanganku. Su Jinyan adalah milikku, dan dua sisanya adalah hakmu untuk disingkirkan. Baiklah, katakan padaku apa yang harus dilakukan. Aku akan The film was mendengarkanmu sepenuhnya. translated Aku sangat and menantikan narrated by Untuk M bekerja Media. sama denganmu, Aku memiliki harapan yang sama untukmu. Aku harap kita bisa mencapai situasi yang saling menguntungkan melalui kerjasama. Nah, makanan sudah selesai ibu buat. Cepat datang dan makan. Ibu, apa yang ibu buat? Baunya anak sekali, kamu. Baru saja kamu. Kamu baru saja memanggilku apa? Memanggilku ibu? Bisakah kamu memanggilku begitu lagi sekali saja? Biarkan aku mendengarnya. Lihat, aku sangat senang sampai bingung. Aku memanggilmu ibu, ibu tidak salah dengar. Ibu adalah orang yang memberiku kehidupan. Jika aku tidak memanggilmu ibu, aku harus memanggilmu apa? Benar, benar. Ibu, aku ingin makan salad timun dingin. Bisakah ibu membuatnya untukku? Lihat, ibu membuat bubur putih. Salad timun dingin dipadukan dengan bubur putih adalah kombinasi yang paling lezat. Baiklah, tentu saja baiklah. Ibu, aku akan segera membuatnya untukmu. Ibu,
Kalau begitu aku akan menunggumu untuk makan bersama. Tunggu sebentar. Minumlah. Setelah meminum ini dan tidur sebentar, itu akan menjadi hari kematian bagi ibu dan Shen Xiaoxi, wanita jalang itu. Nah, kemarilah. Cicipi. Apakah ini rasa yang kamu suka? Jika kamu tidak menyukainya, aku akan membuatkan yang lain untukmu. Ibu, ini cukup enak. Aku menyukainya. Jika kamu menyukainya, itu bagus. Aku hanya takut kamu tidak menganggapnya enak. Kalau begitu, mari kita makan. Ibu, tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku katakan pada ibu. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku. Aku mendengarkan. Ibu, itu semua karena aku bodoh sebelumnya. Terlalu keras kepala dan sombong. Mengambil tempat Xiaoxi. Menyebabkan dia dan Su Jinyan terpisah begitu lama. Itu salahku. Dan tidak mau mengakui ibu. Nah, tidak apa-apa. Ibu tidak akan mengambil hal-hal ini ke hati. Selain itu, Xiaoxi tidak akan menjadi orang yang penuh perhitungan. Ketika saatnya tiba, kita akan mencari waktu. Kita akan menemuinya dan meminta maaf. Itu sudah cukup. Ibu, ini semua salahku karena tidak tahu berterima kasih sebelumnya dan buta terhadap kebenaran. Hanya memikirkan uang. Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku sebenarnya memiliki ibu yang begitu luar biasa. Aku minta maaf, ibu. Nah, dalam hidup seseorang, siapa yang bisa menghindari membuat kesalahan? Ibu, aku harap sekarang memperbaiki kesalahan kepada ibu dan Xiaoxi tidak akan terlambat. Itu tidak masalah. Yang paling penting adalah mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya. Kamu tidak harus selalu meminta maaf atas hal-hal yang terjadi di masa lalu. Apa yang paling ibu harapkan sekarang adalah kamu dan Xiaoxi bisa rukun secara harmonis. Keluarga kita hidup bersama dengan baik. Ibu, tolong yakinlah. Itu pasti akan terjadi setelah Xiaoxi menikah. Aku akan pergi dan meminta maaf padanya. Ibu benar-benar sangat gembira. Ibu, aku baru saja menyajikan bubur untuk ibu. Tolong minum selagi hangat. Baiklah. Minumlah. Minumlah dengan cepat. Dasar wanita tua. Tuhan tahu bagaimana perasaanku membujukmu sekarang. Aku merasa sangat mual. Aku ingin muntah. Ayah mertua berharap aku meminum semangkuk bubur ini. Tingkahnya hari ini terlalu tidak normal. Aku harus tetap berhati-hati. Ibu, ada apa? Mengapa ibu tidak minum? Apakah karena ibu tidak mau memaafkanku? Semangkuk bubur ini agak panas. Aku akan membiarkannya dingin dulu sebelum minum. Kamu makan dulu? Tidak, ibu harus minum semangkuk bubur ini sekarang. Minumlah sekarang juga. Nah, ada apa denganmu? Mengapa kamu tiba-tiba berteriak pada ibu? Apakah ibu mengatakan sesuatu yang membuatmu tidak senang? Aku minta maaf, ibu. Aku hanya sedikit kehilangan kendali diri. Biar aku suapi kamu. Nah, kamu. Mengapa kamu bersikeras agar aku meminum semangkuk bubur ini? Apakah kamu punya sesuatu yang harus kamu buru-buru lakukan? Sama sekali tidak. Ibu cepat minum. Biar aku suapi kamu. Letakkan. Aku tidak akan meminumnya hari ini. Berhenti berpura-pura. Pertunjukan yang baru saja kita lakukan itu tentang kasih sayang ibu anak yang mendalam. Bukankah itu dimainkan dengan cukup baik? Jadi mengapa sekarang kamu tidak mau minum semangkuk bubur ini? Apa? Sebuah sandiwara. Kamu sebenarnya berpura-pura. Kamu adalah putri kandungku. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu untuk menyakiti ibumu? Putri kandung. Siapa yang mau menjadi putrimu? Lihat dirimu. Bau kemiskinan itu melekat padamu. Orang sepertimu hanya pantas menjadi ibu bagi Shen Xiaoxi, wanita jalang itu. Dan kamu masih bermimpi bodoh untuk menjadi ibuku? Teruslah bermimpi. Aku tahu. Kamu tidak pernah menyukaiku. Kamu bisa saja mengabaikanku seperti biasanya. Mengapa kamu repot-repot, bersusah payah, melakukan pertunjukan ini untukku? Tentang kasih sayang ibu dan anak yang mendalam. Jika aku tidak ingin kamu, dengan sukarela, minum semangkuk bubur itu. Siapa yang sudi menyajikan makanan untukmu?
Atau memanggilmu ibu? Bubur itu. Aku benar-benar menebak dengan tepat. Semangkuk bubur ini benar-benar mencurigakan. Apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Sepertinya kamu tidak sepenuhnya bodoh. Seharusnya kamu dengan senang hati meminum semangkuk bubur itu. Setidaknya, kamu bisa menyimpan sedikit fantasi indah untuk dirimu sendiri. Apa yang kau masukkan ke dalam bubur ini? Rencana jahat apa yang sedang kau siapkan sekarang? Tidak ada gunanya kamu mengatakan itu. Aku khawatir di hatimu hanya putri yang patuh itu, Xian Xiaoxi, yang benar-benar berhati baik. Tidak, bukan seperti itu. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Di dalam semangkuk bubur itu, aku menaruh obat bius. Minumlah dan kamu akan langsung tertidur. Aku tidak berniat melakukan banyak hal. Aku hanya merasa kamu menjengkelkan dan ingin kamu sedikit menderita. Jika kamu menolak meminumnya, maka aku harus pergi membuat masalah untuk Xian Xiaoxi. Kau berhenti di situ. Jangan berani-beraninya kau mendekati Xiaoxi. Jika kamu tidak ingin aku membuat masalah untuk Xian Xiaoxi, maka cepat ambil semangkuk bubur ini dan minumlah. Baiklah. Aku akan meminumnya. Tugasmu ini ditangani dengan cukup baik. Wanita tua ini benar-benar membuatku lelah harus berakting bersamanya. Membuatku merinding. Dia mengulur waktu minum semangkuk bubur sampai sekarang. Hanya ketika aku mengancam akan membuat masalah untuk Xian Xiaoxi, barulah dia langsung meminumnya. Dan dia bahkan memanggilnya ibu. Betapa sia-sianya seluruh soreku. Cukup bagus jika dia sudah dilumpuhkan. Aku tidak menyangka wanita tua ini cukup waspada. Ikat dia sekarang. Aku akan pergi memeriksa kamarnya. Undangan untuk pernikahan besok. The film was Kalau tidak, translated kita and tidak akan bisa narrated masuk. by M Media. Sudah ketemu. Jadi, kau berencana menahannya atau membawanya pergi? Mengapa membawanya? Biarkan saja dia di sini untuk mengurus dirinya sendiri. Jangan khawatirkan dia. Ayo pergi. Xiaoxi, kita akhirnya menikah. Ya, itu tidak mudah. Untungnya surga berpihak pada kita. Kekasih pada akhirnya menjadi pasangan. Oh iya, ada sesuatu yang belum saya ceritakan kepadamu. Saya ingin menceritakannya kepadamu sebelum kita menikah. Ada apa? Sebenarnya, saya bukan putra tunggal keluarga Su. Sebelum ayah meninggal, dia memberitahu saya. Saya seharusnya punya adik laki-laki. Tapi dia membuat kesalahan saat itu dan tidak membawa kembali adik saya. Dia berharap saya dapat menemukan adik saya. Dan juga berharap adik saya akan mewarisi Su Group. Dia ingin menggunakan ini untuk mengganti rasa bersalah dan penyesalan. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu mencari saudaramu. Jangan khawatir, bahkan jika aku bukan lagi tuan perusahaan Su, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menderita. Tentu saja aku tidak khawatir. Kamu punya tangan dan kaki, apalagi, dan otak besar. Yang brilian seperti itu. Bagaimana mungkin kamu membiarkanku kelaparan? Bagus kau benar-benar menyebut kepalaku besar. Istriku, senang sekali memilikimu. Tuan Su, sudah lama sekali. Ini benar-benar kasus. Kabar baik yang membangkitkan semangat. Selamat untuk Anda. Selamat menikah. Kau terlalu baik. Hari ini adalah hari besar bagi istriku dan aku. Silakan anggap rumah sendiri. Tuan So, saya mewakili perusahaan Jiing untuk memberikan hadiah pernikahan kepada Anda. Perusahaan Jiang ini benar-benar murah hati. Apa yang mereka kirim bernilai. Ginseng liar berusia 500 tahun. Tuan Su tentu memiliki pengaruh besar. Siapa bilang tidak? Itu benar-benar isyarat yang mega. Saya mewakili perusahaan Hai untuk merayakan pernikahan Anda. Tuan Su, tuan kami dia telah sibuk dengan urusan bisnis di luar negeri baru-baru ini. Jadi dia mengutus saya. Dia bilang bahwa ketika dia kembali, dia pasti akan datang langsung memberi selamat. Jika Anda datang, bagaimana mungkin? Tidak ada hadiah yang bagus? Anda adalah perwakilan dari keluarga Fu. Karena Anda mengangkat topik ini, hal itu disebutkan, maka biarkan semua orang memanjakan mata mereka. Inilah jantung lautan dari lelang tahun lalu. Tuan Su,
Terima kasih atas semua hadiahnya. Silakan bersenang-senang sepenuhnya. Silakan duduk. Huang Mengji, mengapa kamu di sini? Mengapa dia tidak boleh ada di sini? Bukan hanya dia. Aku juga ada di sini. Bahkan jika kamu datang, kamu seharusnya berada di olah perjamuan. Mengapa datang ke ruang ganti untuk mencariku? Tentu saja kami datang untuk menculikmu. Jika kamu tidak peduli tentang Ibu Xiao Chunjo itu, kalau begitu silakan panggil orang masuk. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Huang Mengji, apakah kamu masih punya hati nurani? Dia adalah ibu kandungmu. Apa yang kamu lakukan padanya? Diam. Siapa yang mau mengakui? Kotor dan bau. Wanita tua jelek itu sebagai ibu. Orang miskin seperti ini. Sangat cocok untukmu. Xiaoxi, pernikahan akan segera dimulai. Apakah kamu siap? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita ketahuan, semua usaha kita akan sia-sia. Apa yang kau takutkan? Shen Xiaoxi, jika kau ingin ibu baptismu aman, maka bekerja samalah dengan kami dengan patuh. Berhenti bermain trik. Kau tahu apa yang harus dikatakan. Jin Yan, jangan khawatir. Aku akan segera siap. Bolehkah aku masuk? Aku dengar pengantin pria dan wanita tidak boleh bertemu satu sama lain sebelum pernikahan. Sebaiknya kamu jangan masuk ke sini. Kita akan bertemu di pernikahan. Baiklah. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi nanti. Pernikahan ini, kamu pasti tidak akan bisa menghadirinya. Ganti pakaianmu sekarang, dan ikutlah dengan kami. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk melihat Xiao Chenju lagi. Kita mau kemana? Kemana kita pergi bukan urusanmu. Hari ini adalah hari yang indah. Kalau begitu mari kita tanyakan kepada mempelai pria yang tampan. Tuan Su, apakah Anda gugup? Aku sedikit gugup. Apakah semua orang mendengarnya? Tuan Su yang bernilai miliaran sedang menikah. Dan dia benar-benar gugup. Bagaimana kalau tepuk tangan meriah untuk penyemangat? Tuan So, jangan tunjukkan kelemahan. Tunjukkan ketampananmu dengan berani kepada mempelai wanita. Sekarang sebelum pengantin wanita keluar, Tuan Su, apakah Anda punya hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada pengantin wanita? Xiaoxi, aku mencintaimu. Sangat bagus. Kalau begitu mari kita perkenalkan tokoh utama hari ini. Ini gawat. Xiaoxi hilang. Ibu, apa yang kamu katakan? Xiaoxi hilang. Aku baru saja pergi ke kamar kecil. Ketika aku kembali ke ruang ganti, aku tidak melihatnya. Aku bertanya pada semua orang di sekitar, dan tidak ada yang melihat Xiaoxi. Mungkinkah pengantin wanita telah kabur dari pernikahan? Bagaimana mungkin? Jin Yan, Xiaoxi telah bersamamu, mendukungmu sepanjang jalan. Kau tahu betapa dia mencintaimu. Kau tahu ini, dia sama sekali tidak mungkin membatalkan pertunangan dan melarikan diri. Ibu, orang macam apa Xiaoxi itu? Tentu saja aku yang paling tahu. Mohon tenang saja. Dia akan baik-baik saja. Aku akan segera meminta orang untuk menyelidiki. Siapa sebenarnya yang membawa Xiaoxi? Di mana Xiao Chenju? Pernikahan Xiaoxi, Xiao Chenju sama sekali tidak mungkin melewatkannya. Apakah sesuatu terjadi padanya juga? Maafkan saya semuanya. Istriku mungkin mengalami kecelakaan. Pernikahan terpaksa dihentikan sementara. Setelah masalah ini diselesaikan, aku akan mengundang semua orang ke pernikahan. Kami mengerti. Tuan Su, silakan cari istri Anda terlebih dahulu. Cepat pergi. Tempat apa ini? Mengapa kamu membawaku ke sini? Kamu baru saja bilang, jika aku mengikutimu, kamu akan membawaku menemui ibu. Di mana ibu? Ibumu tentu saja. Hanya kamu yang tahu. Mana aku tahu? Di mana ibumu? Huang Mengji, kamu melanggar janjimu. Apa yang kamu lakukan padanya? Berhenti berteriak. Sungguh sial. Yang kulakukan hanyalah menyuapinya. Sedikit bubur. Karena kamu sangat mengkhawatirkannya. Seharusnya kamu tinggal bersamanya selamanya. Hidup sebagai pemulung. Tapi dia bukan karena ingin bergantung pada. Apa aku harus meninggalkannya hanya karena Su Jinyan? Sekarang berdiri di sini. Mengapa kamu berpura-pura begitu berbakti? Bubur? Kamu benar-benar memasak untuk ibu? Bukankah kamu bilang, aku juga putri ibu? Karena dia sangat ingin memerankan hubungan ibu anak yang mendalam denganku, maka aku dengan Gan harus memenuhi keinginannya. Semangkuk bubur itu. Ibu memakannya dengan cukup senang. Tunggu, pasti ada yang salah dengan bubur itu. Apa yang kamu masukkan ke dalam bubur itu? Bisakah kamu hidup dengan hati nuranimu setelah melakukan ini? Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh. Kau berhasil menebak ini. Jangan khawatir. Semangkuk bubur itu hanya membuatnya tidur nyenyak. Mengapa kamu memperlakukan ibumu seperti ini? Dia sangat baik padamu. Namun sayangnya, aku mengikatnya. Bahkan jika dia bangun sekarang, dia hanya bisa dengan putus asa berbaring di sana.
dibiarkan berjuang sendiri. Dan kau, dalam kehidupan ini, tidak akan pernah melihatnya lagi. Apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi padanya? Aku berharap si tua itu akan mati lebih cepat. Seorang pemulung, seorang wanita tua yang miskin dan lusuh. Mengapa dia kembali untuk mengakuiku? Dan bahkan mencoba memukulku. Sungguh bodoh yang tak terbayangkan. Bahkan di saat seperti ini, kau masih ingin mempertahankan. Kuat dan tak kenal menyerah. Citra pahlawan wanita itu. Cukup. Jangan khawatirkan wanita tua itu. Bukankah kau sudah menemukan orang tua kandungmu? Putri sulung keluarga Shen. Izinkan aku memberimu pengingat ramah. Bermain permainan emosional dengan penjahat sepertiku tidak disarankan. Berhenti membuang-buang kata. Aku mengundangmu ke sini, tetapi aku tidak ingin memperbaiki drama keharmonisan persaudaraan apapun denganmu. Apakah ini yang kamu sebut mengundang? Ini jelas penculikan. Aku akan menuntut kalian semua. Huang Mengji, kamu tidak hanya menculikku, tetapi kamu juga memberi ibu bubur. Kamu pasti akan menghadapi balasan. Pembalasan? Apakah aku masih takut menghadapi pembalasan apapun? Bertemu dengan Mushen Shoshi adalah pembalasan terbesar yang diberikan surga kepadaku. Tidak, tunggu. Itu adalah ketidakadilan. Mengapa surga begitu memihakmu? Bangunlah. Jika kamu tidak melakukan kesalahan apapun, apakah kamu akan menjadi seperti dirimu yang sekarang? Aku melakukan kesalahan? Apa yang salah kulakukan? Mengapa kau tidak memberitahuku? Apakah aku ingin tanpa seorang ibu sejak aku dilahirkan? Aku tidak salah. Kaulah. Ini semua salahmu. Kau mencuri segalanya dariku. Aku hanya mengandalkan usaha saya sendiri untuk mendapatkan segalanya. Saya pada dasarnya tidak mencuri apapun dari Anda. Bahkan jika Anda tanpa seorang ibu, sejak Anda lahir, sejauh yang saya tahu, Anda masih memiliki ayah angkat. Jelas ada seseorang yang peduli pada Anda juga. Dasar wanita jalang, kau wanita jalang. Apa yang kau tahu? Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda di masa lalu. Tetapi apapun yang terjadi, Anda seharusnya melepaskan masa lalu dan menjalani hidup yang baik, bukan? Shen Shoshi, jangan berasumsi bahwa hanya karena kau menjalani hidup bahagia, orang lain juga hidup di surga. Sepertimu. Lihat. Seseorang yang dibesarkan di sarang pengemis benar-benar bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Apakah kau pikir caramu saat ini sangat menyedihkan dan menggemaskan? Ayah angkat. Ayah angkat macam apa dia? Selama ini, kehidupan macam apa yang kujalani, kau tahu. Tetapi semua itu sudah berlalu, bukan tanda tanya. Sekarang ibu bersedia merawat Anda, dan saya bersedia memaafkan Anda. Tidak bisakah kita bertiga menjalani hidup yang baik bersama? Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya suka berdiri di posisi moral yang tinggi untuk mengkritikku, sehingga menunjukkan kebaikanmu yang menjijikan dan munafik. Meskipun saya tidak tahu, tetapi saya tahu bahwa ketika Anda adalah putri ibu, saya benar-benar ingin menjadi saudara perempuan dengan Anda. Bagaimanapun, ibu sangat baik kepada saya. Diam, pria itu tidak pernah sekalipun memperlakukanku sebagai anak perempuan. Macam apa yang pernah melihat hal ini? Pernahkah kau lihat di dunia ini, ayah mana? Terus-menerus mengatakan kepada putrinya sendiri kata-kata seperti jalang, beban tak berguna. Dalam hatinya, aku hanyalah pengasuh gratis yang bahkan tidak perlu makan kenyang, tetapi harus diatur olehnya hanya seekor anjing. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika kau pikir orang seperti itu bisa disebut ayah angkat, lalu mengapa kau tidak menjadi putrinya? Tetapi meskipun demikian, Anda kemudian menolak untuk mengakui ibu Anda. Anda jelas bisa memilikinya, tetapi Anda sendiri tidak menghargainya. Anda bahkan melakukan hal yang sama, seperti ayah angkat Anda, memperlakukan ibu Anda sendiri dengan buruk. Sudah ku bilang, dia bukan ayah angkatku. Dia tidak pantas mendapatkannya. Kau wanita jalang. Terus-menerus memanggilnya ayah angkat. Dan juga, sudah ku bilang, si tua itu, asam dan bau di sekujur tubuhnya. Dia bukan ibuku. Kalau begitu, kembalikan ibu kepada saya. Saya akan membawanya pergi. Saya akan merawatnya di masa tuanya. Berhenti bersikap seperti orang suci. Diadopsi oleh orang seperti itu. Aku lebih baik mati lebih awal. Saya minta maaf. Saya tidak tahu Anda menderita begitu banyak hal buruk. Saya tidak bermaksud menyebut ayah angkat Anda. Tidak. Pria itu. Tetapi meskipun demikian, dia tidak bisa menjadi alasan Anda untuk berbuat jahat.
Shen Xiaoxi, bukankah kau bilang kau ingin menjadi saudara yang baik denganku? Kalau begitu, datang dan rasakan penderitaan yang pernah kualami. Ini adalah tongkat yang dicelupkan ke dalam air garam. Sejak kecil ini adalah rutinitas harian saya. Huang Mengji, hentikan. Bagaimana Anda bisa begitu kejam? Karena Anda menderita. Anda membenci saya? Kenapa? Mengapa kamu mencuri Su Jinyan? Dia jelas-jelas hampir percaya bahwa aku menyelamatkannya. Hanya selangkah lagi. Aku akan melarikan diri dari semua ini dan menjalani hidup di atas orang lain. Orang yang menyelamatkannya adalah saya awalnya. Anda memasukkan identitas saya. Anda menolak untuk bertobat. Baiklah. Semua itu tidak penting. Hari ini aku akan membiarkanmu mati. Olah tongkat ini. Sudah cukup. Kau sudah cukup melampiaskan amarah, Nona Shen. Jika Su Jinyan tahu kau jatuh ke tanganku, dia pasti akan sangat senang. Kakak iparku tersayang. Kakak ipar. Bagaimana Anda bisa memanggil saya begitu? Apakah Anda Terkejut? Aku lebih terkejut. Ayah kandungku adalah ayah kandung Su Jinyan. lalu mengapa Anda bergabung dengan Huang Mengji? Karena aku membenci Su Jinyan, aku juga membenci Ibu Su Jinyan. Bajingan tua Su Qiang itu meninggalkan aku dan ibuku. Tetapi dengan ibu, Su Jinyan, dia melahirkan Su Jinyan, bajingan itu. Aku akan meneleponnya sekarang juga dan menyuruhnya datang untuk menjadi sepasang kekasih yang putus asa bersamamu. Kamu harus mati bersama dengan Su Jinyan. Kamu mencuri segalanya dariku. Dan Su Jinyan pada gilirannya mencuri ayah Gu Yicheng, menyebabkan keluarga mereka hancur. Kalian berdua adalah orang yang paling menjijikan. Tidak. Itu tidak benar, Gu Yicheng. Jangan sakiti Jinyan. Dengarkan saya menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Bu, apakah kamu di dalam? Buka pintunya, ini Jinyan. Sepertinya tidak ada siapa-siapa di sini. Mungkinkah Xiao Chanju juga ditulik? Itu mungkin saja. Aku di sini. Aku di sini. Bu, kita harus menemukan Xiaoxi. Mobilisasi semua orang. Kita harus menemukan Bibi Shao dan Xiaoxi. Tunggu sebentar, Ibu. Dengar, bukankah itu suara Bibi Xiao di dalam? Ya, benar. Sepertinya seseorang sengaja menguncinya di sini. Tidak apa-apa. Xiaoxi memberiku kunci tempat ini sebelumnya. Kita akan segera masuk. Ibu Baptis, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu dikunci di dalam? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Di mana Xiaoxi? Mengapa Xiaoxi tidak bersamamu? Chanju, alasan kami datang ke sini adalah untuk bertanya padamu. Apakah Xiaoxi ada di sini bersamamu? Xiaoxi? Dia. Apa yang terjadi pada Xiaoxi? Cepat beritahu aku. Dia hilang. Itu pasti Mengji. Pasti Mengji. Dan Gu Yicheng yang melakukan ini. Mereka pasti melakukannya. Wanitamu saat ini ada di tanganku. Jika kau ingin dia aman, dalam waktu setengah jam, bawa perjanjian pengalihan untuk grup Su ke sini. Bajingan. Di mana kamu sekarang? Ya, aku tidak bisa memberitahumu itu. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Halo, Kedua, makhluk tak berperasaan ini. Bagaimana mungkin mereka The film was melakukan ini pada Xiaoxi? translated and narrated by M Media. aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Kita pasti akan tiba tepat waktu. Oh, benar. Mereka memukulku hingga pingsan. Tapi aku mendengar mereka berkata, mereka akan membawa Xiaoxi ke rumah tua Gu Yisheng itu. Rumah tua itu. Di mana rumah tua itu? Periksa kediaman lama Gu Yicheng. Pergi buat salinan lain. Perjanjian pengalihan grup. Tuan Su saya menemukannya. Gu Yicheng dan ibunya pernah tinggal di desa Wenhua. Dia hanya punya satu ibu. Saya juga menemukan beberapa fotonya. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Di desa Wenhua. Ayo pergi. Segera menuju ke sana. Baiklah. Ayo pergi. Cepat, cepat, cepat. Wanita di foto ini. Bagaimana dia bisa sangat mirip dengan yang ayah pegang di tangannya sebelum dia meninggal? Mungkinkah dia
Adik laki-laki yang ayah bicarakan. Katakan padaku, kakak laki-lakiku tersayang. Berapa lama sampai dia tiba? Ketika dia melihatmu seperti ini, dia pasti akan sangat terkejut. Apa yang akan Anda lakukan? Bukankah ini cukup? Apa yang telah kalian berdua lakukan? Mengapa Anda tidak mau melepaskan saya? Minumlah segelas air ini. Dan aku akan melepaskanmu. Saya tidak akan meminumnya. Bagaimana Anda bisa begitu baik sampai menawarkan air kepada saya, wanita jalang? Memang benar-benar tidak tahu diri. Ini adalah minuman. Ketika Su Jinyan tiba dan melihatmu dan adik kesayangannya berbaring bersama. Tebak apa? Apakah dia masih menginginkanmu? Jangan. Kamu juga harus merasakan perasaan ditinggalkan. Gu Yecheng, jangan lakukan ini, saya mohon. Saya belum melakukan apapun yang salah kepada Anda. Tidak. Kau tentu saja tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Lalu, mengapa Anda melakukan ini? Karena aku membencimu. Dan Su Jinyan. Apa hubungannya itu dengan menculik saya? Sejak aku menjadi pemimpin Shen Group, aku mengendalikan garis keturunan keluarga Shen dan memiliki kekuatan mereka. Aku tidak perlu lagi menjalani kehidupan itu, yang terkadang kelaparan dan terkadang kenyang. Kemudian aku bertemu denganmu. Aku ingin menjagamu seumur hidup. Sebagai pemimpin penjaga rahasia keluarga Shen, melindungi garis keturunan keluarga Shen, pada dasarnya adalah tugas Anda. Benar saja. Kau dan Su Jinyan adalah jenis orang yang sama persis, selalu begitu tinggi hati dan sombong. Aku sekarang akan merobak pakaianmu. Aku ingin melihat jika kamu terlihat setengah telanjang. Masih bisa begitu, tinggi dan angkuh. Ketika Su Jinyan tiba, ekspresinya pasti akan spektakuler. Jangan memohon pada kami lagi. Memohon pada kami sekarang tidak ada gunanya. Apa yang baru saja kau minum adalah minuman yang berkhasiat. Dalam waktu 1 jam, jika kau tidak mengambil tindakan, kau akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pasti ada penawarnya, kan? Saya mohon, beri saya penawarnya. Saya sangat mencintai Jinyan. Bersamaku, apakah itu salah bagimu? Kita berdua lahir dari ayah yang sama. Mengapa aku lebih buruk darinya? Ini berbeda. Dia dan saya telah mengalami begitu banyak hal bersama. Seperti yang diharapkan, kamu memiliki bakat seorang Green Tea. Su Jinyan adalah putra orang lain. Yang satu adalah Green Tea, yang lain adalah hasil dari menghancurkan keluarga orang lain. Kalian berdua bersama. Benar-benar pasangan yang sempurna. Tidak. Ini bukan kebenaran. Saya tahu tentang wasiat Paman Su. Anda berikan saya penawarnya, dan saya akan memberitahu Anda. Kau tidak memenuhi syarat untuk menawar denganku. Kebenaran apa? Katakan padaku, dan aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jinyan memberitahu saya bahwa Anda dan ibu Anda adalah penyesalan seumur hidup Paman Su. Mereka selalu mencari Anda. Mereka selalu ingin menebus kesalahan kepada Anda. Jangan main-main denganku. Grup Su ingin menemukan satu orang. Apakah sesulit itu, sampai-sampai aku dan ibuku dibiarkan berkeliaran di luar begitu lama? Shen Xiaoxi, trik apa yang sedang kamu mainkan? Apakah kamu pikir Gu Yecheng dan aku The begitu film mudah was dibodohi? translated and narrated Percayalah pada by saya. M Media. Saya tidak berbohong kepada Anda. Paman Su sungguh selalu mencari Anda. Aku tidak akan menyentuhmu. Tetapi aku juga tidak akan memberimu penawarnya. Kita akan menunggu di sini saja. Menu NVGI, Su Jinyan datang mencarimu. Jinyan, Anda harus datang. Saya menemukan saudara laki-laki Anda. Anda benar-benar harus datang. Shen Xiaoxi, kamu memasang penampilan ini. Kepada siapa kamu menunjukkannya? Apa yang dia katakan? Apakah itu benar? Lupakan saja. Dia pasti berbohong padaku, menginginkanku dengan demikian, melepaskan dia dan Su Jinyan. Betapa liciknya. Gu Yicheng, aku tahu kamu ada di dalam. Bukankah kamu memintaku datang? Aku di sini. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Sepertinya suamumu yang baik. Datang cukup cepat. Dia tentu saja tidak ingin kamu mati. Tapi hari ini, kalian berdua akan pergi menemui Raja Neraka bersama. Dan menjadi sepasang kekasih yang bernasib buruk bersama. Aku akan membuka pintunya.
Xiaoxi, Xiaoxi. Xiaoxi. ini semua salahku karena tidak menjagamu. Seandainya saja saat itu, aku sudah merasakan ada yang tidak beres dan tidak meninggalkan ruang rias. Kamu tidak akan diikat di sini untuk menderita. Xiaoxi, aku minta maaf. Grup Su yang menangani masalah ini. Efisiensi yang luar biasa. Apa? Apakah kau membawa perjanjian pengalihan? Kau membuatku menandatanganinya. Maka aku akan membiarkanmu membawa Shen Xiaoxi pergi. Gu Yichen, apakah kamu ini manusia? Dia adalah kakak iparmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Kau tahu? Kapan kau tahu? Ya, aku tahu segalanya. Aku juga sudah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Tapi aku tidak pernah menemukanmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan kembali dan menemukan kami lebih dulu. Tapi mengapa kamu tidak kembali dan bersama kami? Jika aku kembali akan menjadi pengkhianatan terhadap arwah ibuku di surga. Kembali dan berlutut di depan makam Suqian dan memanggilnya ayah. Aku jelas tidak memiliki kemurahan hati untuk melakukan itu. Ayah hanya memberitahuku sebelum dia meninggal bahwa aku selalu punya adik laki-laki. Hanya saja sebelumnya, saat itu dia belum punya kemampuan. Kemudian, setelah dia mendapatkan kemampuan, bibiku meninggal lagi dan kamu tidak ada di sana, tinggal di desa lagi. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia telah mencarimu dan bibiku. Aku tidak percaya. Jika dia benar-benar memberikan segalanya untuk mencariku, mungkinkah sudah bertahun-tahun tanpa ada kabar dariku? Apa yang aku katakan itu benar. Ini adalah surat wasiatnya. Di dalamnya tertulis bahwa begitu kamu ditemukan, apakah kamu bersedia atau tidak untuk mengakui garis keturunanmu. Sugrup harus diserahkan kepadamu sebagai warisan. Ini adalah kompensasinya kepadamu. Ini adalah penawarnya. Perusahaan Su. Aku menerimanya, tapi sama sekali tidak mungkin. Aku akan memanggilnya ayah. Itu tidak penting. Dia bilang dia tidak peduli tentang semua itu. Ju Yicheng, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar The mengkhianatiku. film was translated and narrated by M Media. Xiaoxi, ibu minta maaf. Ibu gagal menjaga Meng Ji dengan baik. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan ibu. Karena melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Jika kau benar-benar marah, marahlah saja pada ibu, baiklah. Ibu, cepat bangun. Seperti apa terlihatnya berlutut? Bangun. Aku tidak butuh kamu berlutut untukku. Shen Xiaoxi, selama ini akulah yang menyakitimu. Cepat suruh dia bangun. Ibu. Anak bodoh. Kalian berdua adalah putri ibu. Ibu tidak ingin melihat kalian lagi saling menyakiti. Meng Ji, saya tahu bahwa selama ini Anda telah mengalami hal-hal buruk. Itulah mengapa Anda bertindak seperti ini terhadap saya. Demi ibu, saya bersedia memaafkan Anda. Maafkan aku, Ibu Xiaoxi. Aku minta maaf. Terima kasih karena bersedia memaafkanku. Di masa depan, jika kamu mau, kamu bisa melakukan apa saja padaku.